Minasumma selamat datang kembali di channel YouTube Indo Jennifer. Apa kabar semua dari Jerman ya? Sambut buat teman-teman eh, penonton setia Indo Jennifer dimanapun kamu berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya. Sukses selalu di tengah pandemi Corona, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan ikuti arahan pemerintah ya, tetap menjaga jarak. Oke, hari ini Indo Jennifer akan membuat vlog video eh, dari cerita pengalaman pribadi Indo Jennifer sebagai seorang waria sampai hari ini ya. Mungkin teman-teman lihat Indo Jennifer itu kok Indo Jennifer ini tinggalnya di Eropa ya. Kok Indo Jennifer ini suka ke sana ke sini. Emang dia kerja apa ya? Kok Indo Jennifer ini dapatnya lekong kayak begini kayak apa ya buat teman-teman Wandu ya, dapat temannya lekongnya ini bagaimana sih ini nah. Oke, sebelum sebelum Indo Jennifer lanjut ceritakan pengalaman Indo Jennifer, perjalanan hidup Indo Jennifer, bagaimana saya bisa sampai tinggal di Eropa, tinggal di Jerman. Jangan lupa ya, dukung terus vlog Indo Jennifer, subscribe, like, dan komen ya. Biar Indo Jennifer semakin semangat membuat vlog-vlog terbaru dan bisa memberi hal-hal yang bisa mendukung hal-hal yang baik ya, yang jelek dibuang, yang baik diambil ya. Oke, sebelum Indo Jennifer cerita gini ceritanya, Jennifer itu orangnya sabar, orangnya pekerja keras, orangnya nggak mudah putus asa ya. Jennifer itu apa yang aku lalui, apa yang aku rasakan itu bukan bukan yang hal sesuatu yang instan atau kebetulan atau dibilang rezeki nomplok ya. Kalau dibilang rezeki ya rezeki, tapi kalau dibilang nomplok nggak juga ya. Kurang tepat ya ceritanya, karena perjalanan hidup Jennifer itu melalui proses yang panjangnya. Ibaratnya sesuatu itu dari anak tangga paling bawah sampai menaiki anak tangga seperti itu. Bukan aku bilang aku nggak bicara seperti berapa apa yang aku miliki ya, bukan, karena itu semua orang punya punya ceritanya sendiri-sendiri ya. Tapi perjalanan Indo Paper Survivor ya, bisa bertahan dengan keadaan Jennifer yang sudah lalu itu. Sepertinya dulu ceritanya aku tuh itu aku pernah ke luar negeri ya, ke luar negeri, ke Kuala Lumpur ya. Disitulah awal awal Jennifer menapaki kehidupan kedua ke skala kehidupan. Jadi aku lihat kehidupan ini seperti itu, tapi di sana itu aku walaupun hidupku susah, walaupun aku dalam keadaan yang parah banget ya, tapi puji Tuhan aku mengambil hikmahnya, aku mengambil maknanya ya. Aku mengambil, oh seperti inilah hidup ya. Hidup itu kita harus belajar, hidup itu kita harus berproses ya. Jadi nggak sampai di situ juga ya. Jadi aku mulai lagi, aku kan seorang yang bekerja lagi, aku pekerjakan ya bagaimana ya, salon ya seperti itu ya. Jadi aku mulai terus ya, pokoknya aku orangnya nggak yang mudah putus harapannya. Jadi enggak lah, orang sabar itu pasti mendapatkan apa yang diinginkannya. Aku karena memang aku cita-citanya dulu itu aku ingin ke sana, ke kemana ya, selalu mengenal hal-hal baru ya. Jadi aku selalu bersabar. Aku kalau mungkin ya, namanya apa ya, hidup itu seperti bersabar, bersabar, pokoknya bersabar ya. Jadi Tuhan lama, bukan berpuluh tahun, sampai 10 tahun kira-kira aku mencari proses kehidupan aku. Jadi dalam proses itu ya normal lah ya, teman-teman mengejek-ejek kita, menghina kita, memandang sebelah mata kita, orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang-orang terdekat itu, orang terdekat kita itu kadang menjauh dari kita ya. Saya rasa itu manusiawi ya. Jadi sakit hati juga, itu sakit hati, kecewa itu kadang ada ya terlintas di pikiran Indo Jennifer. Tapi Indo Jennifer itu nggak ambil pusing ya. Aku selalu berpikir ya, this is humanity ya. Uh, ini manusiawi ya, dan normal ya, dan itu apa, aku anggap itu motivasi buat kehidupan Indo Jennifer menapaki langkah-langkah mimpi. Aku sih sempat putus harapan ya. Putus apa, tapi orang tua aku, puji Tuhan, aku didukung orang tua yang baik ya, terutama bapak. Kalau mama sih ya, mama udah sakit-sakitan juga sih ya. Tapi bapak yang sebagai pengganti, dia sebagai orang tua ibu, dia sebagai bapak ya.
dia dukung aku, kau semangat ya, hidup itu ber ya. Terus eh, aku terbang, kebetulan aku ada adik di Bali, dia tinggal di Bali, terus dia "Ah, ya yuk kamu ke Bali ya." Disitulah aku tinggal di Bali. Aku plek ke Bali itu, di situ aku belum mengenal Bali. Itu langkah aku pertama ke Bali ya. Aku nggak disedih di Bali pun, teman-temannya pun ya sebatas itu lah. Halo, datang ke rumah mereka, tapi mereka nggak pernah bilang, yuk Jennifer kerja apa begini aku bisa ini. Mereka cuma bilang, oh gini 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 ya, ya kayak gitu ya. Itu biasa ya ya. Aku juga paham mereka sibuk, mereka punya mimpinya sendiri, mereka punya cerita hidupnya sendiri. Tapi bagi aku sih sambutan mereka bagus ya. Aku ayo ke sana, ayo kita diajak diajak ya. Tapi kalau mengharap dicarikan pekerjaan juga sih ya gimana ya. Mereka juga sibuk dengan keadaannya seperti kita mengerti lah ya. Tapi yang pokoknya teman aku di Bali itu teman-teman yang dari kampung mereka sana itu baik ya, dia baik. Hai Jennifer, ini ke kosan apa ya, ke tempat ya. Saya sebatas itu. Aku juga nggak terlalu, aku orangnya nggak terlalu sistem yang terlalu mengharap banget ya sama orangnya. Aku masih bisa, karena aku percaya aku ada skill ya. Itulah gunanya kita belajar juga harus ada skill ya. Itulah setiap belajar proses Jennifer itu aku selalu mengandalkan skill ya, karena aku nggak merasa takut karena aku ada skill ya. Jadi sampai situ aku belum aku ibaratnya observasi, aku pulang lagi ke Sulawesi. Aku pulang lagi ke kampung aku ya, Sulawesi Selatan, di tepatnya di Palopo ya. Ya Palopo lah ya. Aku pulang lagi. Jadi eh, aku terus adikku bilang kamu harus di Bali ya. Adikku ini posisi perempuan ini ya, kamu harus di Bali ya. Jadi aku balik lagi ke Bali ya, kedua kalinya itu aku cari kerjaan ya. Di tempat kerjaan itu sebenarnya sih semua orang gampang masuk ya, karena aku lihat yang masuk sekarang itu mau mau gampang aja masuknya ya. Gampang aja masuknya, gampang pokoknya gampangnya. Tapi kok aku mendaftar di situ susah, ribet, ya kan, nggak tahu kenapa alasannya nggak terima bencong lah, sudah banyak bencong lah, alasannya inilah. Jadi ya aku sedih ya, sedih juga sih. Kok aku susah banget diterima ya, padahal orang-orang aku, apakah karena aku kurang cantik ya? Tapi kalau aku lihat aku cara berpakaian juga sih oke ya, tapi ya mungkin pandangannya mereka aku nggak cantik ya seperti itu. Jadi oh nggak apa-apa ya. Jadi aku sedih. Aku udah berusaha sampai adekku ini, seperempuan ini saat itu dia belum punya anak ya, sekarang dia sudah punya baby ya. Dia masih naik motor dengan aku ya, ya, ya. Tapi nama saudara itu namanya bencong ini, kadang kadang kita nggak klop ya. Aku pulang lagi ke Makassar itu, aku pulang lagi ya. Jadi aku berpikir, tapi nggak tahu, aku pengen banget kerja di situ, di tempat itu ya, di tempat itu, di salon itu, di spa itu, aku pengen banget kerja di sana ya. Nggak tahu kenapa, kayaknya bisikan dalam hatiku itu kamu harus kerja di situ ya. Jadi waktu itu bulan puasa ya. Biasanya kan bulan puasa itu kan biasanya mereka yang Muslim itu pasti balik kampung ya. Bulan puasa Lebaran itu mudik ya. Jadi aku memanfaatkan momen itu. Untuk masuk kerja di situ. Jadi teman aku yang kerja di situ, "Hai, apa kabar?" Dia sekarang udah sukses di Australia. Aku tanya dia, Jennifer, kamu boleh kerja di situ, tapi katanya freelance aja, apa? Freelance dan sementara aja, nanti kalau teman-teman udah balik semua kamu keluar. Jadi aku bilang, oh nggak apa-apa. Jadi aku tinggalkan, ya itulah hidup lah, harus ada pengorbanannya, nggak ada yang tidak ada korbannya, pengorbanannya harus ada pengorbanan. Jadi aku tinggalkan salon aku ya, aku tinggalkan usaha kecil-kecilan aku di kampung. Padahal bulan puasa itu biasanya banyak customer di salonnya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi aku tinggalkan salon kaku itu ya, tinggalkan. Jadi aku masuk kerja di situ ya. Ya di situ aku mulai menempatkan sayap-sayap indahku. Jadi aku mampu menarik pelanggan baik, konsumen dengan bahasa Inggrisku yang biasa-biasa aja kali ya. Tapi ya modalnya sih ya udah lumayan lah ya, udah lumayan. Aku bukan yang nggak tahu sama sekali. Jadi bosku itu kaget, anak ini kok lincah, dalam hatiku. Oh, belum tahu ya kalau aku ini mantan mantan dari itu. Aku ini jebolan luar negeri ya. Jadi dia mulai lihat kerja aku itu orangnya dia ulet apa gitu gitu gitu, dia punya ciri khas sendiri. Jadi habis lebaran itu dia tahu semua udah mudik, jadi aku tetap dengan strategiku sendiri. Jadi habis lebaran itu dia tanya aku, kamu kerja full aja? Bilang nggak apa-apa lah, aku freelance aja nggak apa-apa ya. Aku nggak lama disitulah mulai eh, puji Tuhan terbuka semuanya ya. Di situ mulai terbuka semuanya. Dan eh,
aku sudah bisa melakukan, pokoknya langkah-langkahku mulai terbuka satu persatu, satu persatu. Aku sudah bisa melakukan implan payudara, dan disitulah aku bertemu ambeknya guys ya. Di situ aku bertemu ambeknya guys, yang my love sekarang ini. Ya di situ aku bertemu, dan ya puji Tuhan semua berawal dari situ ya. Dan aku sudah ya sampai sekarang yang kalian lihat ya, disitulah awal cerita. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah berputus asa. Apapun yang kalian inginkan, jangan merasa minder dengan kekurangan kalian, tapi di balik kekurangan itu pasti kita memiliki kelebihan. Dan fokus apa yang kalian mau ya. Ikut apa ya, semoga cerita Jennifer itu bisa memberikan inspirasi. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya ya. Tuhan memberkati kita semua. Salam Indo Jennifer dari Verden, Bremen, Germany. Kure semangat.